Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Saya mengucapkan selamat Natal ya. Walaupun kemarin kita merayakan dan hari ini adalah tanggal 26 Desember. Tema kita pagi hari ini dalam suasana Natal adalah Yesus Juru Selamat, Raja Kekal yang dijanjikan. Amin ya. Nah Bapak Ibu saudara-saudariku, dalam Lukas 1 ayat 30-33 adalah pesan inti dari malaikat Gabriel kepada Maria. Malaikat Gabriel di sini memberitahu Maria identitas Mesias yang akan dilahirkan itu. Dia bukan sekedar seorang anak, tetapi dia adalah Raja Kekal, anak Allah, pewaris dari tahta Daud, Juru Selamat umat manusia. Ya, ini adalah berita yang disampaikan oleh malaikat Gabriel tentang keilahian dan misi Yesus Kristus yang datang ke dunia. Nah, dalam Lukas 1 ayat 30-33 ini kita akan belajar, saudaraku. Saya ingin membagikan 4 kebenaran dengan tema Yesus Juru Selamat, Raja Kekal yang dijanjikan. Yang pertama, saudaraku, janji penguatan dari Allah kepada Maria yang memperoleh nubuatan, saudaraku, melalui kedatangan malaikat Gabriel. Lukas 1 ayat 30, kata malaikat itu kepadanya, kepada Maria, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Nah Bapak Ibu saudara-saudariku, kata jangan takut adalah kata penguatan yang meneguhkan dari Allah melalui malaikat Gabriel kepada Maria. Sebuah berkat sesungguhnya ini ya, kasih karunia. Maria bisa nanti mengandung dan melahirkan juru selamat. Kata kasih karunia, saudaraku, ditulis dengan karis. Ini menunjukkan pilihan Allah kepada Maria bukan karena Maria manusia yang istimewa. Dia manusia biasa. Tetapi semata-mata karena kedaulatan Allah, karena kasih karunia Allah, karena kuasa Allah. Jadi sebelum Maria menjalankan panggilan untuk melahirkan Mesias Juru Selamat yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus, Allah menguatkan Maria, Allah menghibur Maria terlebih dahulu. Karena akan ada banyak tantangan yang akan dihadapi. Banyak tantangan, saudaraku. Wanita hamil sebelum menikah, waduh ya, pasti dicurigai dan pada saat itu berbahaya sekali ya, bisa dilemparin batu atau dirajam, saudaraku. Demikian pula ya, ketika Allah itu memanggil kita melakukan sesuatu yang besar atau yang sulit, saudaraku, Tuhan tidak akan meninggalkan kita dalam ketakutan. Ia akan memberikan kepada kita karunia-Nya yang akan memberikan kepada kita penghiburan, peneguhan, kekuatan menghadapi kesulitan-kesulitan itu, saudaraku. Itulah kebenaran yang ingin saya bagikan, saudaraku ya. Seperti Tuhan memberikan kekuatan kepada Maria, Dia juga sanggup memberikan kekuatan kepada kita. Kebenaran yang kedua, saudaraku, janji juru selamat yang lahir namanya Yesus Juru Selamat. Lukas 1 ayat 31 berkata, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Menamai dia Yesus. Nah saudaraku, kata Yesus dari kata Yesua itu artinya Tuhan menyelamatkan. Jadi berita Natal, saudaraku, bukan sekedar kelahiran bayi laki-laki semata ya, yang sudah terjadi, saudaraku, ribuan tahun yang lalu. Tetapi itu kedatangan juru selamat dunia ini di dalam Yesus. Jadi Allah memakai manusia yang sederhana yang bernama Maria untuk melaksanakan rencana besarnya menyelamatkan dunia yang penuh dosa ini. Allah yang menentukan, saudaraku, nama Yesus atau Yesua, artinya Tuhan yang menyelamatkan. Nama ini menegaskan identitas dan misi dari Allah di dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Itulah Natal. Dan kebenaran yang ketiga, saudaraku, yang ingin saya bagikan, Yesus adalah Raja yang agung dan ilahi. Lukas 1 ayat 32 berkata, "Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya
tahta Daud bapa leluhurnya. Wow. Jadi Yesus akan menjadi besar, saudaraku. Bahasa aslinya ditulis dengan megas. Megas ini artinya kemuliaan dan keagungan yang tidak dapat disamakan dengan manusia, dengan apapun juga, karena dia adalah Allah. Anak Allah yang maha tinggi menegaskan keilahian Yesus. Yesus bukan manusia biasa, tetapi dia adalah Allah yang maha tinggi, Allah yang rela menjadi manusia. Allah yang maha tinggi menegaskan keilahian Yesus. Ia bukan sekedar keturunan manusia. Gelar anak Allah yang maha tinggi berbicara tentang otoritas ilahinya ada dalam Kristus Yesus. Kekudusannya, kesetaraan dengan Allah ada di dalam Yesus Kristus. Jadi saat kita memperingati Natal, saudara, kita belajar bahwa iman Kristen terdiri atas keyakinan bahwa Yesus bukan sekedar manusia biasa yang lahir di kandang domba, atau nabi, saudaraku ya, atau guru moral saja. Bukan, saudaraku. Sesungguhnya Yesus adalah Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan kita orang-orang yang berdosa. Dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia diselamatkan. Jadi dalam suasana Natal ini, saudaraku, mari, mungkin ada yang belum sungguh-sungguh percaya, buka hatimu, terima Yesus dalam hatimu, dalam hidupmu, supaya engkau diselamatkan. Amin ya, dalam suasana Natal yang indah ini. Dan kebenaran yang keempat, yang terakhir, saudaraku, Yesus adalah Raja yang memerintah untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan dalam Lukas 1 ayat 33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saudaraku, kerajaan Yesus Kristus adalah kekal karena dia Allah. Jadi dalam ayat ini firman Tuhan menegaskan, saudaraku, pemerintahan Kristus Yesus bukan sementara tetapi kekal selama-lamanya. Kerajaannya tidak berkesudahan. Itulah berita Natal, supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaannya yang kekal karena kita percaya kepada Yesus, Tuhan dan Raja kita. Yesus Kristus memerintah sekarang dan sampai selama-lamanya, baik dalam hati orang percaya maupun di dalam kekekalan. Dunia berubah. Pemerintah dunia ini bisa hancur. Kerajaan dunia ini bisa runtuh. Kerajaan dunia ini bisa musnah. Tetapi kerajaan Yesus Kristus tidak tergoyahkan, tetap kekal selama-lamanya karena dia adalah Allah. Inilah harapan orang percaya, saudaraku, pada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat yang lahir di hari Natal kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Jadi siapapun, saudaraku, ya, pada saat ini yang mendengar, yang melihat tayangan Morning Spirit ini, saudaraku, dan belum sungguh-sungguh percaya, saya mengundang dengan kerendahan hati, saya mengajak dengan kerendahan hati, saudaraku, mari kita buka hati, percaya kepada Tuhan Yesus, undang Tuhan Yesus masuk dalam hatimu. Katakan, Tuhan, dalam suasana Natal ini Tuhan Yesus, saya mengundang Engkau masuk dalam hatiku, dalam hidupku. Berkati aku dan keluargaku dalam suasana Natal. Engkaulah yang menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Biarlah itu menjadi doa kita, doa saudara-saudariku yang melihat tayangan Morning Spirit ini. Amin ya. Jadi inilah 4 kebenaran yang dapat kita pelajari dari Lukas pasal 1 ayat 30 sampai 33 dengan tema Yesus Juru Selamat, Raja Kekal yang dijanjikan. Yang pertama, janji penguatan dari Allah kepada Maria, saudaraku ya, yang nanti akan melahirkan Juru Selamat. Dan yang kedua, janji Juru Selamat yang akan lahir namanya Yesus. Yesus Juru Selamat. Dan yang ketiga, Yesus adalah Raja yang agung dan Raja yang ilahi. Dan yang keempat, Yesus adalah Raja yang memerintah untuk selama-lamanya. Kerajaannya kekal, tak berkesudahan. Lukas 1 ayat 30 sampai 33 saya bacakan lagi. Kata malaikat itu kepadanya, kepada Maria, saudaraku, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia
Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami boleh belajar dari Lukas 1 ayat 30 sampai 33 dalam suasana Natal. Bahwa Engkau Tuhan Yesus yang lahir di dunia melalui Bunda Maria, Ibu Maria. Engkau adalah Raja kami, Juru Selamat kami. Oh Tuhan, hamba berdoa siapapun yang melihat tayangan Morning Spirit ini, yang mau membuka hatinya, mau mengundang Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah Engkau menyelamatkannya dan memberkatinya. Biarlah suasana Natal Tuhan, masih dalam suasana Natal tanggal 26 ini, kami semua bersuka cita bersama keluarga, bersama jemaat, bersama dengan handai tolan. Dan dunia ini juga dipenuhi dengan damai sejahtera-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kalau sudah diberkati ya seperti biasa, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini. Dan biarlah dalam suasana Natal ini saudara membagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang, supaya banyak orang pun diberkati dan dikuatkan dalam suasana Natal. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.